cabang Seagul. Yang ingin saya ceritakan, pada hari Sabtu kemarin saya bersama dengan rekan-rekan di cabang Seagul melakukan kopi morning outdoor. Selama ini memang kami melakukan kopi morning indoor di dalam kantor saja, dan saya melihat betapa semua karyawan-karyawan itu semangat karena kita melakukannya di ruangan yang berbeda dengan acara juga yang berbeda. Kopi morning ini dengan kopi morning ini saya berharap supaya kinerja di cabang Seagul itu untuk tahun 2002 itu dapat lebih meningkat lagi, dan segala target-target yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, boleh apa di sini? Baik, selamat sore pemirsa dimanapun berada. Seperti kita ketahui, saat ini setiap orang memiliki gadget dalam menemani kesehariannya. Tapi gadget juga ada pengaruh positif dan negatif. Dan apakah dampak positif dan negatif? Kita langsung saja ke rekan kita Marhaba di lokasi pameran gadget yang akan menyampaikan secara langsung laporannya. Silakan Marhaba. Terima kasih, Bung Denny. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Gadget sering digunakan oleh anak-anak usia antara 7-15 tahun dengan penggunaan sekitar 4-8 jam sehari. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi bagi kesehatan anak-anak dan perkembangan anak itu sendiri. Di usia tertentu, anak-anak sudah bisa mengerti apa kegunaan gadget dan dapat menerapkannya untuk ilmu pengetahuan. Dampak penggunaan gadget yang berlebih pada anak-anak usia dini dapat merusak mental. Anak-anak diberikan aktivitas yang bermanfaat untuk menggantikan kecanduan penggunaan gadget tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bung Denny. Oke, terima kasih Marhaba dari lokasi kejadian. Thank you. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman sekalian yang berada dalam ruangan ini. Juga ini yang memimpin acara di sini, MC-nya atau apa ya namanya. Jadi di sini saya pertama sekali memang mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dia kita masih sehat dan dalam kebersamaan hingga pada hari ini bersama dengan anggota keluarga kita juga di rumah. Hari ini saya mau bicara sedikit tentang kita yang sudah lama berada, sudah ada mungkin saya rasa di antara semua ini yang bekerja di PDAM Tirtanadi Sumatera Utara ini 20 tahun ke atas. Jadi di sini kita akan ada masa ya untuk nanti menjelang pensiun. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman semangat untuk merasakan bahwasanya kita bangga berada di PDAM Sumatera Utara ini, bekerja di dalam instansi ini dengan semangat. Saya merasakan semangat itu seperti dulu waktu pertama sekali saya bekerja di PDAM Tirtanadi ini. Waktu pertama saya ada acara misalnya Isra Mi'raj atau apapun yang berada di kantor pusat. Waktu awal sekali saya merasa malas, pertama sekali ada acara-acara yang besar termasuk hari ulang tahun. Entah kenapa saya waktu pertama sekali masuk kerja nggak suka untuk datang. Tetapi saya berpikir, saya kan bekerja di dalam perusahaan ini. Terus saya berpikir lagi bahwasanya saya nanti akan merindukan suasana seperti ini jika nanti kita misalnya pensiun. Kita nggak bisa lagi mengunjungi dari satu cabang ke cabang yang lain dalam alasan apa kita mau ke sana. Jadi dengan itu saya motivasi juga anggota bahwasanya jangan pernah bosan, jangan pernah ada rasa apapun malas untuk menghadiri acara-acara yang dilaksanakan di kantor PDAM kita ini, dan juga jangan juga malas untuk mengunjungi cabang-cabang yang berada di PDAM, apapun alasannya. Karena pensiun, kita malu kan mau ngapain ke cabang itu gitu loh. Jadi di situ saya sudah bisa memotivasi anggota, karena anggota itu ngomong sendiri, iya Bu ya, saya pun pertama kayak Ibu, tapi setelah saya pikir-pikir,
ngomong itu benar juga. Nanti kalau kita pensiun, kita nggak akan pernah mau ke cabang-cabang, mau ke lapangan, mau ke sini ngapain. Dan ini akan kita rindukan nanti masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dalam ruangan ini terus sehat, terus tetap semangat, dijauhi dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, hobi setiap orang berbeda-beda. Nah, untuk hobi yang paling senangnya adalah traveling. Untuk itu rekan kita Dewi Mala akan melaporkan tentang eksibisi travel yang menjual tiket-tiket traveling. Silahkan Dewi Mala. Oh, bukan pilihan tempat Pak ya? Nggak apa bebas, itu kan bebas. Oh, jadi nggak ditelevisi nih Pak ya? Televisi. Televisi. Ini nggak jadi. Televisinya ya? Kak. Enggak, soalnya bapaknya nggak ada bilang studio gini-gini. Jadi kan mau acting nggak bisa. Oh iya, studio ya. Saya di studio, ibu di lapangan. Iya, saya di negara mana gitu. Ibu di mana sekarang posisinya? Perasaannya di Turki lah gitu. Turki ya, untungan belok kiri ya. Oke ya, lanjut ya. Oke Pak. Baik, rekan kita sedang berada di Turki untuk melapor situasi di Turki. Baik, Dewi, bagaimana Turki? Coba ceritakan kepada kita. Iya, assalamualaikum Bung Denny. Iya, Kebetulan waalaikumsalam. saya sudah berada. Kebetulan saya tadi pagi pesawat sudah tiba di negara Turki, yaitu di kota Bursa. Jadi di sini kami lagi dalam keadaan cuacanya sangat sejuk. Kebetulan ini di awal bulan April. Jadi saya di sini dengan beberapa rombongan ya, saya lihat ya dari beberapa travel. Cuaca cukup dingin. Karena belumnya ada lagi musim bunga, karena kita lagi mau menuju ke pegunungan Mesperes di daerah Turki, di mana sepanjang jalan dan hutan pinus itu akan kita lihat pemandangan salju yang sungguh luar biasa indahnya. Setelah ini nanti kami akan travel lanjut lagi dalam 2 hari di Bursa. Kita akan lanjut ke kota Kapadosia, di mana di situ kotanya penuh dengan bebatuan dan sungguh indah sekali. Setelah kita nanti travel Bung Denny dari kota Kapadosia, schedule kita akan kembali ke negara Istanbul. Di mana kalau di tanggal 4 di negara Turki, di kota Istanbul itu ada pesta bunga tulip. Jadi di sana sungguh luar biasa indahnya Bung Denny. Bunga tulip di mana-mana bermekaran sepanjang jalan di Istanbul. Karena di awal bulan 4, di tanggal 4, itu di negara Turki di 1 bulan itu adalah musim bunga di negara Turki tersebut. Jadi di sana penduduk setempat di Turki juga akan menikmati keindahan alam di negaranya sendiri itu di bulan 4. Jadi kalau kita Bung Denny ya, untuk wisatawan di Indonesia itu pasti akan merogoh kocek yang agak lumayan untuk pergi wisatawan negara Turki, karena itu kebetulan di bulan April. Tapi kalau untuk di bulan 11-12 itu agak sedikit murah. Sepertinya ini dulu yang akan saya sampaikan di lapangan Bung Denny. Saya kembalikan ke studio. Selamat siang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin pagi ini saya akan menceritakan pengalaman pahit saya. Ini terjadi ketika pada hari Jumat kemarin. Jadi tepatnya jam 11. Jadi saya kedatangan nasabah, pelanggan. Pada saat itu pelanggan langsung ke bagian Ublang menanyakan bahwasannya dia merasa bahwasannya tagihan terlalu besar gitu. Sehingga pada saat itu lantas dia marah-marah, memukul meja dan segala macam. Saya kebetulan berada di dalam satu ruangan saya. Kebetulan itu saya mendengar suara kok ada keributan di luar. Saya panggil anggota saya tanyakan apa masalahnya. Dia jawab, ini Pak masalah pelanggan. Oke, saya bilang saya suruh masuk ke ruangan saya. Lantas saya berbicara sama pelanggannya. Kebetulan pelanggannya pada saat itu memang dalam kondisi marah. Dan ini juga merupakan satu TNI ya, personil TNI. Jadi dia selama ini komplain bahwasannya selama ini dia bayarnya kecil, tiba-tiba meledak gitu. Sehingga pada saat itu memang saya coba untuk meyakinkan bahwasannya memang itu sebagian memang kesalahan kita, karena selama ini kita tidak mencatat dengan benar, dan juga yang kedua karena kita juga selama ini menggunakan sistem Android. Kemudian setelah itu lambat laun mereka pelanggan saya itu mau mengerti hal itu, sehingga saya ambil solusi bagaimana Pak kira-kira nanti kita bantu
untuk melakukan nanti melakukan pembayaran secara cicilan. Alhamdulillah pada pagi itu juga pelanggan kita mau mengerti hal itu. Tapi saya terus terang ya ini mungkin pengalaman pahit, tapi saya pikir inilah tantangan kita sebagai pemimpin di cabang, dan mudah-mudahan ini merupakan satu supaya kita bekerja lebih baik. Mungkin itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, Pak. Mantap. Kamu bisa. Baik. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini rekan kita Ezra sudah ada di lokasi untuk melaporkan satu topik tentang topeng. Bagaimana topeng itu? Silakan rekan Ezra. Baik, terima kasih Bung Denny. Selamat malam pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Lapangan Merdeka, di mana sebentar lagi akan diadakan kegiatan pentas rakyat. Perlu kami sampaikan bahwasannya kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah Kota Medan, di mana nanti sebentar lagi Bapak Wali Kota kita akan meresmikan kegiatan ini. Pemirsa, tentu perlu kami sampaikan bahwasannya topeng ini adalah merupakan suatu alat yang ditempelkan di muka atau wajah, di mana topeng ini akan diiringi dengan tarian-tarian berupa tarian daerah. Nah, perlu juga kami sampaikan bahwasannya topeng ini juga akan mengiringi kesenian bentuk-bentuk topeng bermacam-macam. Ada yang menggambarkan wajah yang marah, dan juga ada yang lembut, dan ada pula yang menggambarkan kebijaksanaan. Pemirsa, tentunya saat ini para peserta sudah berada di lapangan dan mereka sudah memakai pakaian berupa aksesoris lainnya. Dan perlu saya sampaikan juga bahwasannya saat ini jumlah penontonnya sudah sangat banyak, 10.000, bisa lihat di layar kaca. Ini terdiri dari orang tua dan juga keluarga. Ya, perlu juga saya sampaikan di sini bahwasannya memang acara ini sengaja dibuat di tempat terbuka karena mungkin lebih lebih natural ya, lebih alami, sehingga masyarakat untuk menonton lebih bebas. Mungkin ini Bung Denny, terima kasih, kembali ke studio. Terima kasih Bu Ezra dari lokasi kejadian. Pemirsa, selamat sore, kita break setelah pesan-pesan berikut ini kembali. Singkat aja 1 menit. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Aulia Natalians dari cabang HM Yamin. Mungkin yang mau saya sampaikan di sini adalah pengalaman juga di lapangan soal pekerjaan. Jadi beberapa tugas kami ini kan di lapangan juga banyak. Salah satu hal yang paling menyulitkan adalah di saat saya coba ikut ke lapangan bersama teman-teman, saya pikir yang paling menyulitkan adalah harus berhadapan dengan mungkin pelanggan yang keras, pelanggan yang mengandalkan ormas atau TNI atau Polri atau apa. Ternyata pelanggan yang membuat teman-teman di lapangan itu justru kesulitan adalah di saat harus menghadapi pelanggan yang cantik, murah senyum, sehingga semuanya jadi mundur. Jadi pengalaman saya ternyata membuktikan bahwa apa yang selama ini saya pikirkan bahwa pelanggan yang keras itu paling susah dihadapi, ternyata tidak. Justru pelanggan yang lembut, yang cantik, yang murah senyum itu yang suka membuat petugas-petugas kami di lapangan jadi kesulitan. Mungkin itu saya sampaikan, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Pak, lanjutnya Pak. Ya, berita selanjutnya tentang pola pikir positif yang terkadang sangat sulit kita rasakan karena situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Bagaimana tentang pola pikir positif? Lebih baik lagi kita akan mendengarkan laporan langsung dari Aulia Natalia. Silakan Bu Aulia. Baik, selamat siang. Terima kasih Bung Denny atas perkenalannya. Baik, kami reporter di lapangan. Saat ini saya melaporkan tentang seminar pola pikir yang positif, di mana dihadiri oleh para entrepreneur perusahaan multinasional yang bertempat di Hotel Alam Jakarta, di mana dapat disampaikan bahwa tema pola pikir positif ini diambil agar pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode, gagasan yang dipegang oleh satu atau lebih sekelompok orang. Dan ini diharapkan dapat diterapkan di perusahaan-perusahaan multinasional sehingga dapat menuntun para entrepreneur dalam membuat metode, gagasan dalam menyelesaikan permasalahan dalam mencapai visi perusahaan. Tentunya pola pikir ini juga terus-menerus harus dapat dikembangkan, walaupun memang ada pola pikir yang melekat, di mana pola pikir itu
sudah melekat pada karakter dan cara berpikir kita. Pada seminar ini dapat disimpulkan bahwa bagaimana cara menjaga pola pikir yang positif. Para entrepreneur sepakat bahwa mereka harus terus-menerus belajar, harus terus berkomitmen dan konsisten dalam mengelola pola pikir. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Aulia Alias dari lokasi kita. Thank you. Terima kasih kepada Bu Bibi yang memiliki saya untuk kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pengalaman saya ini nggak ada pula SDM ya. Biasanya nih saya kan pakai SDM dulu. SDM. Oke, ini ya. Kebiasaannya saya tidurnya malam, mudah-mudahan di atas jam 12, bangunnya jam 4.15 untuk berangkat kerja. Tapi pagi ini saya dengan alarm yang terbiasa dengan jam 4.15, tapi saya begitu memeriksa buka WA, alhamdulillah saya tidak berangkat subuh. Saya berangkatnya pagi dari jam 8 ke sini. Jadi mudah-mudahan kepada SDM sering-seringlah membuat saya sebagai ikut di pelatihan ini biar tidak subuh-subuh lagi berangkatnya. Terima kasih. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini rekan kita sudah ada di lokasi acara musik tahunan Indonesia. Silakan Pak Taufik laporannya. Terima kasih dari studio untuk kami liput di lapangan. Saat ini di Inggris sedang melaksanakan konser Led Zeppelin, yang mana Led Zeppelin merupakan kelompok musik yang berasal dari Inggris yang dibentuk pada bulan Desember tahun 1968, dan grup Led Zeppelin ini telah bubar. Awalnya bubar setelah pemain drum mereka John Bonham meninggal. Mereka membubarkan grup band mereka, yang mana grup Led Zeppelin ini terdiri dari Jimmy Page sebagai pemain gitar, Robert Plant sebagai vokalis, Paul John sebagai pemain bass, John Bonham yang meninggal adalah pemain drum. Di Led Zeppelin ini akan menampilkan lagu-lagu sebagai lagu-lagu heavy metal, yang mana akan ditampilkan oleh grup Led Zeppelin ini adalah lagu-lagu rock and roll, Black Dog, Starway to Heaven. Jadi untuk sementara ini kita akan menunggu tampilnya konser dari Led Zeppelin. Demikian saya sampaikan dari luar studio. Diharapkan kepada para penonton nantinya untuk tertib dalam menonton acara konsernya Led Zeppelin tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Mohon tangan dong. Ke depan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Azwar, terlahir dari keluarga Tirtanadi juga, anak keempat dari 4 bersaudara. Cuma sekarang tinggal berdua saja, abang pertama dan yang kedua telah tiada, juga dengan orang tua saya. Jadi saya berbagi pengalaman membawa emak saya berobat. Kebetulan emak saya sudah umurnya 82 tahun. Saya bawa berobat ke Siloam. Baru itulah saya membawa ke rumah sakit yang besar. Singkat cerita, pada saat itu untuk menebus obat, saya tanya berapa obatnya? 5.250.000. Tak pernah saya bayar obat seperti itu. Berapa? Saya bilang, ya kan? Untung ramai orang, kota ramai orang, gila kau, saya bilang seperti itu, ya kan? Baru itulah saya membeli obat 5.250.000. Kebetulan ya saya jujur, dompet saya ini banyak laci-lacinya. Nah, biasanya dompet ada setting. Nah, itu biasanya sertifikat, di balik gambar sertifikat, di balik apa itu sertifikat juga lagi, supaya tak tahu gini. Jadi enggak, betul, serius. Kenapa bisa tunjukkan? Nanti ada videonya.
satu di sini, satu di sini. Kalau tak percaya saya buka. Ini bukan sulap, bukan sulap. Ini bukan sulap. Ini bukan sulap, betul. Di sini ada satu. Ini dia. Lepet dia. Jadi itu tadi mungkin kalau kita menyimpan uang banyak-banyak, ada saja keluarnya itu. Mungkin dari mak juga yang sakit tadi. Terakhir uang saya pun habis. Yang 5 juta tadi habis. Jadi intinya dalam hal ini yang bagus-bagus adalah ikhlas. Kalau ikhlasnya tetap ikhlas, pasti ikhlas, sangat ikhlas sekali. Apalagi emak sendiri. Namanya juga emak. Alhamdulillah saya masih punya emak, bisa membahagiakannya. Kadang pun saya juga, untung ada SDM ya. Saya juga sering cabut pulang ke rumah melihat emak saya. Justru saya bilang, saya juga sering cabut melihat emak saya. Kebetulan emak saya harahap, jadi kalau Pak Sana ini tulang saya ini. Bukan mendekat-dekatkan diri Pak Sana, tidak. Memang ini apa adanya. Jadi sampai sekarang ini kebetulan kami tinggal berdua, abang saya Luk Semawi, saya yang di Medan. Karena saya yang di Medan, sayalah yang bertugas merawat emak. Namun begitu pun apapun tindakan saya terhadap emak, perubatan perbaikannya, perawatannya, saya tetap konsultasi dengan abang supaya tidak ada ubat puji di belakang, ataupun ada penyesalan. Jadi dalam kesempatan ini, selagi masih ada orang tua, rawatlah. Apalagi bagi kaum yang bapak-bapak, rawatlah emak, ayah jika masih ada. Usah takut sama bini, apa-apa. Bekas bini ada, bekas orang tua nggak ada. Usah takut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, pilih satu. Oke. Ya, masker bukanya. Baik pemirsa, seperti kita ketahui, anak-anak remaja juga butuh pelatihan tentang sholat jenazah atau fardhu kifayah. Untuk itu, rekan kita Elvin akan melaporkan jalannya pelatihan fardhu kifayah melalui siaran langsung dari TV Public Streaming. Silakan Elvin. Oke, terima kasih Bung Denny. Saya Alvin Azwar, berada di Masjid Salman, Turun STM, Kelurahan Setirejo 2, Kota Medan. Dengan ini menyampaikan kepada seluruh pemirsa, sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah semua kita para pemirsa dan hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami di sini dari Gerakan Pemuda Al-Wasriyah akan membantu seluruh masjid-masjid dalam pelatihan kepada seluruh BKM, pelatihan fardhu kifayah tentang memandikan mayat, di mana nanti akan kami bantu berupa alat peraga. Kenapa akan diadakan? Karena kami melihat, kami dari Gerakan Pemuda Al-Wasriyah bahwasanya bila untuk memandikan mayat ini sudah banyak yang meninggal. Jadi kita perlu regenerasi. Makanya itu kita adakan pelatihan. Nanti kalau untuk yang jenazah laki-laki akan dibantu oleh Ustadz Iskandar Hasibuan, dan untuk jenazah perempuannya akan dibantu oleh Mualimah Ibu Dewi Mala. Jadi intinya kita akan ada mengadakan regenerasi untuk pelaksanaan fardhu kifayah. Bukan berarti sepertinya ada job menyatakan belajar memandikan mayat ini nanti kalau sudah pandai, nanti kalau mati bisa mandi sendiri, bukan seperti itu. Kita dimandikan juga ya nanti. Jadi kami berharap dari Gerakan Pemuda Al-Wasriyah kalau bisa akan mengadakan safari ke seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh kabupaten kota sebanyak 33 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Demikian yang disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio. Terima kasih rekan Elvin. Kita kembali setelah pesan berikut ini. Thank you. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Haji. Saya cerita mungkin tidak kerja. Semalam kami bersama keluarga di suatu daerah kami belanja di suatu supermarket. Supermarket itu bisa dibilang besar. Mohon maaf, sebenarnya saya lihat teman saya yang datang belanja itu tidak mungkin mampu membayar. Tapi pada saat membayar dia mengeluarkan ATM dan untuk debit. Nah, di sini saya ngambil kesimpulan kita tidak boleh sujud sama orang, jangan dilihat dari luar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
fasilitas sekolah bagi anak-anak kita karena situasi masih daring. Untuk itu sangat dibutuhkan setiap anak memiliki laptop. Nah, menurut itu rekan kita Ferdinand sudah ada di toko laptop untuk melaporkan secara langsung laporannya tentang bisnis laptop dewasa ini. Silakan Ferdinand. Terima kasih Bung Denny. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melaporkan perkembangan laptop dari awal hingga sekarang. Laptop saat ini sangat bermanfaat untuk semua bidang, termasuk bidang kesehatan, pendidikan, bahkan bisnis. Di dunia kerja, laptop sangat diperlukan, dan laptop juga selalu memiliki mobilitas serta fungsional yang sangat besar. Demikian kami dapat melaporkan acara kami selanjutnya. Kami serahkan kepada Bung Denny. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdinand. Singkat sekali. Ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebentar, kurang tinggi. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Deddy Gusman, Kacap Tapsel. Saya baru datang di cabang ini untuk menghimbau para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian agar kita merubah sikap kita yang selama ini yang kurang baik. Mari kita semangat, kita rubah, meninggalkan yang peran-peran yang tidak baik untuk kedepannya melayani pelanggan kita dengan baik. Mari kita hijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Jadi apa yang diemban sama diri kita agar lebih baik lagi ke depannya untuk mencapai amanah perusahaan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan sekalian untuk lebih gigih lagi, lebih tegas lagi untuk meraih cita-cita yang kita emban ke depannya. Jadi ya lambat laun Pak, sharing-sharing kita agar bisa memulai prestasi-prestasi yang selama ini kita tinggalkan. Bagaimana supaya apa yang ketinggalan bisa tercapai untuk meraih penghasilan yang lebih baik lagi. Itu dulu dari saya untuk rekan-rekan sekalian agar kedepannya bisa lebih baik lagi untuk mencapai program yang telah ditetapkan oleh perusahaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik pemirsa, komunitas-komunitas banyak sekali bertumbuhan di beberapa kota besar dewasa ini. Dan apa yang mereka obrolkan, kita akan simak laporan dari Deddy Gusman untuk laporan berikut ini. Silakan Deddy. Terima kasih pada Bung Denny. Sini kita juga tidak luput. Terima kasih kepada Studio 6 SCTV yang telah memberi kesempatan untuk memaparkan pasar bebas. Pasar bebas merupakan wadah untuk menampung produk seseorang berdasarkan kebebasan untuk menjalankan perdagangannya atau meningkatkan perekonomian bangsa yang diinginkan tanpa campur tangan pemerintah dari negara masing-masing. Atau menurut Ricardo, pasar bebas merupakan sistem perdagangan luar negeri yang melibatkan dua negara atau lebih untuk berdagang secara bebas tanpa hambatan dari pemerintah. Sementara pasar ekonomi, pakar ekonomi berpendapat, tujuan dari pasar bebas, 1. Meningkatkan devisa negara, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendapat keuntungan maksimal, memperluas pangsa pasar, transfer teknologi, alih informasi teknologi. Jadi pasar bebas ini merupakan yang diinginkan seluruh negara agar tidak ada penyekatan dan saling terbuka untuk mentransfer hasil produksi negara masing-masing. Demikian saya sampaikan dari Studio 6 SCTV. Saya kembali kepada Bung Denny. Terima kasih Bung Denny. Selamat sore pemirsa.